Dunia sepak bola kembali diguncang oleh kabar mengejutkan. Paul Pogba, gelandang flamboyan asal Prancis, resmi comeback ke lapangan hijau setelah 2 tahun tersingkir karena skandal doping. Kini Pogba akan membela AS Monaco. Padahal klub Arab sempat menggoda dengan tumpukan uang, tapi Pogba memilih satu hal: harga diri dan sepak bola Eropa. Sementara itu, bintang keturunan Indonesia JICS jadi rebutan panas di bursa transfer Serie A. Udinese bergerak cepat, tapi tak sendiri. Fiorentina dan Bologna juga ikut memburu sang bek jangkung. Dan dari Amerika Serikat, kabar buruk datang untuk Real Madrid. Mbappe dirawat di rumah sakit. Sang superstar dipastikan absen di sisa fase grup Piala Dunia antar klub. Ditambah cedera Endrick, Xabi Alonso harus putar otak. Tapi meski dengan 10 pemain, Los Blancos berhasil menang perdana. Drama, comeback, dan panasnya bursa transfer semua terangkum dalam satu sajian lengkap. Setelah nyaris 2 tahun menghilang dari dunia sepak bola, Paul Pogba akhirnya kembali. Gelandang flamboyan asal Prancis ini resmi menandatangani kontrak dengan AS Monaco. Ya, Pogba is back. Setelah menjalani sanksi berat akibat kasus doping, Pogba sempat diragukan akan kembali ke level tertinggi. Terakhir kali ia tampil penuh selama 90 menit. Itu terjadi pada Maret 2022. Masih bersama Manchester United. Dan penampilan terakhirnya secara resmi hanya berlangsung 29 menit saat membela Juventus pada September 2023. Kini, pemain yang pernah memenangi Piala Dunia 2018 itu memilih jalan pembuktian. Bukan uang yang ia kejar, meski sempat digoda tawaran menggiurkan dari Timur Tengah. Pogba justru memilih AS Monaco, klub yang ingin mengembalikannya ke kejayaan dan memberikan ruang untuk bangkit. Ia dikabarkan akan dikontrak selama 2 musim. Sebuah pertaruhan karir, tapi satu hal yang pasti, Pogba belum habis. Dari Perancis kita bergeser ke Italia, di mana nama JICS tengah jadi rebutan panas. Bek keturunan Indonesia ini tampil gemilang bersama Venezia musim lalu. Meski timnya harus terdegradasi ke Serie B, namun penampilan solidnya tak luput dari radar para raksasa Serie A. Saat ini Udinese jadi yang paling serius setelah mengamankan bek Spezia Nicola Bertola. Mereka membidik JICS sebagai pilar pertahanan berikutnya. Namun jalan menuju transfer ini tak semulus yang dibayangkan. Tutto Marcato melaporkan bahwa persaingan memperebutkan JICS sangat ketat. Fiorentina dan Bologna juga masuk dalam daftar peminat. Meski begitu, Udinese sudah bergerak sejak bulan Maret 2025, melakukan kontak dengan Venezia, artinya mereka benar-benar tak ingin kecolongan. Saat ini harga JICS juga tergolong bersahabat, yaitu senilai 7,5 juta euro atau sekitar 141 miliar rupiah. Untuk bek potensial berusia 23 tahun yang bisa bermain di beberapa posisi belakang, angka itu tergolong murah. Apakah JICS akan jadi pemain Indonesia berikutnya yang mencicipi panggung besar Eropa? Kita tunggu saja. Sementara itu, kabar kurang sedap datang dari Amerika Serikat, di mana Real Madrid tengah berlaga di Piala Dunia antar klub 2025. Beberapa hari lalu, Kylian Mbappe dilaporkan mengalami gastroenteritis akut. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit dan hingga kini masih dalam proses pemulihan. Walaupun sudah keluar sejak 19 Juni, kondisinya masih belum fit untuk bermain. Akibatnya Mbappe dipastikan absen dalam 2 laga terakhir Madrid di fase grup. Ini menjadi pukulan telak bagi pelatih Xabi Alonso, apalagi Madrid juga kehilangan sosok Endrick karena cedera.
Dalam situasi seperti ini, Alonso harus mencari solusi cepat. Penyerang muda Gonzalo Garcia kemungkinan besar kembali dipercaya setelah mencetak gol melawan Al Hilal. Alternatif lain, Alonso bisa menurunkan Rodrigo sebagai false nine, didampingi oleh Arda Güler atau Brahim Diaz di sisi sayap. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan fase grup yang mudah. Tanpa dua pemain kunci, Real Madrid harus bertarung dengan penuh perhitungan. Namun di tengah badai cedera dan tekanan besar, Xabi Alonso akhirnya meraih kemenangan perdananya sebagai pelatih Real Madrid. Los Blancos berhasil menekuk Pachuca 3-1 meskipun harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-7. Raul Asensio mendapat kartu merah langsung yang nyaris merusak seluruh rencana permainan. Usai laga, Alonso mengirim pesan tegas pada pemain mudanya. Saya akan bicara dengan Raul, dia harus belajar. Ini bukan soal keberanian, tapi keputusan bijak di lapangan. Di awal pertandingan, Anda boleh ambil risiko, tapi bukan dengan cara yang membuat tim bermain 10 orang sejak awal, ujar Alonso. Kemenangan ini membawa kelegaan bagi Madrid, tapi tantangan sesungguhnya masih belum berakhir. Jika berhasil lolos ke fase gugur, Mbappe bisa comeback dan menyelamatkan misi juara Real Madrid. Dan begitulah, dari kembalinya Paul Pogba ke lapangan hijau hingga panasnya bursa transfer Jaizes yang makin diburu klub-klub Serie A, sampai drama Real Madrid yang harus berjuang tanpa Mbappe dan Endrick di Piala Dunia antar klub. Sepak bola selalu menyimpan cerita tentang jatuh, bangkit, dan perjuangan, entah itu pemain yang ingin membuktikan diri atau klub yang mencari keseimbangan di tengah badai. Dan semua kisah ini bukan sekedar berita, ini adalah emosi, adrenalin, dan cinta kita kepada permainan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar panas dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya, karena di sini bola nggak cuma bergulir, tapi juga bercerita.